Di video ini kita bakal bahas gimana caranya bisa launching produk langsung viral kayak yang dilakuin sama Meta pas launching aplikasinya yang baru namanya Threads. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Insya Allah kita bakal upload dengan konten-konten yang kayak gini. Oke, langkah pertama yang dilakukan sama Meta dalam bikin Threads itu, dia ngelakuin riset dulu. Dia selalu ngelakuin riset apa yang lagi trends, apa yang lagi hype di masyarakat. Dari situ mereka selalu mengelola ini bisa jadi peluang apa, ini bisa jadi peluang apa. Oke, langkah kedua, setelah riset, jangan lupa semua produk ada targetnya, semua produk ada target audiensnya. Jadi langkah kedua adalah tentuin nih mana target audiens yang mau kita ambil dari produk kita. Yang dilakukan sama Meta itu ngambil target audiens kayak gini. Pertama, jelas tech antusias, social media influencer, karena mereka akan sangat tertarik dengan social media baru, target market yang sangat cocok. Itu yang ketiga. Habis itu pengguna handphone lebih rajin buka HP daripada buka laptop atau buka PC. Yang terakhir, anak-anak muda. Dari kategori target market yang tadi, akhirnya Meta memutuskan untuk ngambil audiens mereka di platform Instagram. Makanya Meta meluncurkan Threads di bawah Instagram. Itu adalah langkah yang tepat yang mereka ambil. Itu patut kita tiru. Ambil target audiens yang tepat untuk produk kita. Yang selanjutnya, manfaatin list building atau kolam tadi. Meta sudah memiliki kolam list building yang mereka bangun bertahun-tahun yang namanya Instagram. Ya, emang Instagram itu bukan murni bikinan Meta, tapi mereka sangat merawat audiens mereka di sana. List mereka di sana itu adalah kolam yang bagus untuk mereka mengeksekusi launching produk apapun, dan isinya anak-anak muda sesuai dengan target market yang tadi yang mereka targetkan. Oke, selanjutnya tentu aja mereka langsung eksekusi, bikin produknya, bikin sebagus mungkin, secepat mungkin, meskipun nggak harus sempurna, yang penting jadi dulu produknya. Kalau di istilah startup ada yang namanya MVP, minimum viable product. Nah, di MVP itu yang penting adalah fitur-fitur utamanya itu jadi dulu, fitur-fitur lainnya yang tidak dianggap penting itu dibangun belakangan. Karena apa? Gunanya MVP adalah untuk kita cek ombak, apakah target audiens kita, calon user kita, calon konsumen kita akan suka dengan produk kita. Mereka ngecek ombak dengan meminta media dan sosial media influencer untuk ngetes produk mereka, aplikasi Threads versi awal di bulan April 2023 kemarin. Setelah dari situ mereka ambil data, ini hasilnya bagus apa enggak, disukai sama market apa enggak. Kalau disukai mereka lanjut, kalau nggak disukai mereka buang. Berarti itu adalah sesuatu yang tidak bagus untuk mereka lakukan, tapi hasilnya ternyata bagus, akhirnya mereka lanjut. Langkah selanjutnya yang mereka lakukan adalah ngebangun hype. Habis mereka melakukan user test tadi, cek ombak tadi, terus yang selanjutnya mereka lakukan adalah meminta social media influencer, meminta media yang tadi ngebangun hype di situ. Silahkan buat berita, silahkan buat postingan tentang Threads, bikin sebanyak mungkin supaya produknya kelihatan bagus. Oke, ini langkah terakhir. Setelah semuanya tadi, baru mereka ngelakuin launching. Nah, launching ini tentu aja dari produknya udah dibenerin dulu ya. Gimana caranya supaya launchingnya booming? Ini dia. Yang mereka lakukan adalah ngelakuin strategi viral marketing. Viral marketing ini udah dibahas di bukunya Contagious karya Jonah Berger. Ada 6 kunci viral marketing yang ditulis sama Jonah Berger di bukunya Contagious. 6 kunci itu bisa disingkat dengan istilah STEPPS, steps. Steps itu jadi seperti ini. Kita mulai dari S, social currency. Apa nih social currency? Di social currency konsepnya tuh kayak gini. Orang akan lebih cenderung nge-share, ngebagiin, nge-viralin sesuatu yang penting buat mereka.
punya nilai sosial di situ, entah bikin mereka ngerasa feel good, ngerasa pinter, ngerasa update, ngerasa pendiriannya benar, dan lain-lain. Apa yang dilakukan Threads dalam social currency-nya? Ya, yang dilakuin adalah sudah menjadi early adopter dari teknologi baru, yang mana itu sangat cocok dengan target market mereka, yang mana pasti akan sangat senang dan ngerasa hebat ketika bisa share jadi yang pertama menggunakan sosial media baru. Prinsip yang kedua itu T itu apa? Trigger. Untuk sebuah konten viral atau strategi viral marketing itu tadi, itu harus selalu ada triggernya, kayak download sekarang, beli sekarang, dan lain-lain. Selain itu, ada juga trigger yang terkait dengan emosi target audience. Kayak misalnya kemarin Meta menggunakan trigger dari beritanya Elon Musk yang ngasih pembatasan ke jumlah view di Twitter. Itu sudah membuat trigger yang bagus. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang tepat ketika orang-orang sedang rame-ramenya gak suka dengan Twitter. Meta menggunakan itu sebagai trigger merilis aplikasi mereka, bilang, oh di sana tidak bagus, sini siapa tahu bagus, coba ya. Itu adalah trigger yang bagus bagi Meta untuk merilis Threads. Kunci yang ketiga dari viral marketing tadi adalah atau emotion. Emotion ini kayak gini, pada dasarnya kita akan sangat senang untuk nge-share apapun yang itu kita merasakan sesuatu, feel something. Itu sudah alamiah terjadi untuk kita sebagai manusia. Nah, emosi apa yang digunakan sama Meta? Jadi emosi kecewa. Emosi kecewanya audiens Twitter terhadap Twitter itu yang digunakan sama Meta untuk konten mereka, untuk aplikasi mereka. Terus emosi apa lagi? Emosi lain adalah emosi harapan. Jadi Meta ngasih Threads supaya jadi harapan bagi para pengguna Twitter untuk dapat alternatif yang lebih baik daripada Twitter itu sendiri. Mainlah dengan emosi, itu kuat banget. Poin selanjutnya, poin keempat, public. Public ini kayak apa? Jadi pada dasarnya orang akan lebih mudah untuk nge-share sesuatu yang itu sudah di-share orang lain. Apalagi kalau banyak orang yang nge-share itu juga. Nah, apa yang dilakukan Meta? Jadi Meta bikin Threads ini sangat-sangat mudah untuk nge-share dan sangat-sangat menarik, rewarding untuk di-share. Ketika udah ada user yang download, masuk dan menggunakan Threads, karena mereka early adopter, mereka akan sangat senang kalau mereka nge-share itu tadi, emotion dimainkan. Ketika early adopter ini nge-share, dia nge-share ke medianya di Instagram, karena itu sangat mudah untuk nge-share di Instagram. Kemudian di Instagram dia bikin tampilan yang bagus, yang bikin orang tertarik, tampilan yang beda, unik dan keren. Akhirnya audiensnya dari early adopter tadi akan melihat, audiensnya bisa followernya bisa temennya ya, terus akan penasaran ini apa ya. Terus karena biasanya satu orang di Instagram tidak cuma follow satu orang aja, tapi banyak orang, biasanya akan ada banyak share postingan yang sama tentang Threads yang dibaca oleh orang tadi. Akhirnya ini akan bikin si audiensnya early adopter tadi untuk tertarik melihat. Akhirnya dia ikut download, ikut pakai, dan karena sudah ramai, karena sudah ada yang nge-share, itu akan membuat orang itu akan lebih mudah untuk nge-share juga, akan menaikkan persentase dia, kemungkinan dia untuk nge-share juga. Akhirnya dia pun ikut nge-share, dan kayak gitu terus. Ada orang baru di-share, orang lain lihat, jadi orang baru lagi nge-share lagi, orang lain lihat lagi, di-share lagi, kayak gitu terus berputar. Akhirnya itu jadi efek bola salju yang besar yang bikin konten itu viral. Kalau dalam kasus ini yang bikin aplikasi Threads itu viral dan banyak pengguna baru. Poin selanjutnya, poin kelima adalah P. Tapi P yang ini adalah practical value. Practical value itu artinya apa sih? Artinya orang akan lebih cenderung nge-share sesuatu yang practical buat dia, sesuatu yang bisa dia gunakan. Nah, dalam kasusnya Threads ini tentu aja sudah dibuat untuk sangat praktikal. Ketika ada Twitter yang sudah mulai tidak praktis, sudah mulai tidak enak digunakan, Threads ini datang sebagai solusi yang lebih praktikal, yang bikin orang-orang, wah ini lebih bagus dari
Twitter ini lebih enak digunakan, dan itu adalah story yang bagus, sesuatu yang bagus untuk jadi nilai praktikal yang bikin aplikasi Threads itu viral. Praktikal bisa ada di produknya, bisa ada di kontennya, kayak gitu. Oke, ini poin ke-6, poin terakhir nih. Kata kuncinya adalah S, story. Kita sebagai manusia akan lebih tertarik dengan cerita daripada sekedar ide atau data. Karena itu, cerita ini akan sangat kuat untuk menjadi sebuah viral marketing. Nah, apa yang dilakukan oleh Threads, apa yang dilakukan oleh Meta untuk menjadikan Threads ini viral? Jelas, ini sesuatu yang kuat. Mereka menggunakan cerita, mereka menggunakan story. Story apa? Story tentang bagaimana tidak enaknya Twitter sekarang, bagaimana tentang banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pengguna yang dibuat di Twitter sekarang, kayak gitu. Terus juga gimana Twitter itu sekarang lebih jelek, lebih toksik daripada yang ada itu. Story itu terus dibungkus dengan bagaimana Threads bisa menjadi solusi buat orang-orang yang kecewa dengan Twitter. Ya, itu akhirnya akan jadi cerita yang sangat kuat, yang bikin Threads itu terlihat kayak pahlawan yang datang untuk menyelamatkan para pengguna Twitter. Cerita ini sangat kuat, dan sadar atau enggak, kita semua pasti ngedownload Threads, pakai Threads, buat yang pakai ya. Itu mereka berawal dari cerita-cerita yang kita dengar yang terus membuat kita jadi ikut ngedownload dan pakai Threads. Oke, itu tadi hipotesa gue tentang apa aja langkah-langkah dan strategi yang dipakai oleh Meta, dipakai oleh Instagram untuk ngerilis Threads supaya viral sejak hari pertamanya mereka, untuk bikin Threads jadi sukses sejak hari pertamanya mereka, kayak gitu. Gimana tentang hipotesa kalian? Apa aja yang kurang dari video ini? Apa aja yang bisa dibahas? Silahkan komen di bawah ya.